Okay, so I have a client that I'm late for. Bye. Okay, I'll Gotta stop go. by. Sebuah film yang bisa dibilang recehan, namun sedikit bagus, sebuah drama thriller realitas, yang menceritakan seorang wanita pebisnis produk perawatan kecantikan kulit, dari sebuah kisah yang terinspirasi dari kisah nyata. Seorang wanita paruh baya bernama Hope Goldman, sedang dalam membangun nama dirinya di lini produk kecantikan Hollywoodland yang terus berkembang. Namun, tepat sebelum peluncuran bisnis miliknya itu, seorang kompetitor muncul di dekat lokasi salonnya. Pesaing tersebut tidak keberatan dengan dekatnya persaingan antara keduanya. Sedangkan Hope merasa sedikit kurang yakin dengan pesaing yang karyanya cenderung lebih inovatif dibanding milik Hope. Hope selalu merasa kepanasan, dan bersamaan dengan hal itu, terdapat sebuah ancaman membuntuti kesehariannya. Seseorang memulai teror terhadap Hope, dan mencoba menghancurkan nama bisnis Hope yang ia coba bangun bertahun-tahun dengan gigih dengan jalan yang bersih. Cerita film berpusat pada kefokusan Hope dalam bisnis dan perlakuan masing-masing orang yang melingkari permasalahannya, yang sebagian besar adalah berurusan dengan laki-laki. Angel, kompetitornya, dianggap telah berbuat curang dengan melakukan tindakan ancaman berbahaya. Jeff seorang bapak kontrakan yang sering tidak terlihat peduli dengan masalah Hope, kecuali itu menyangkut tenggang pembayaran kontrakannya. Kemudian ada Brett, seorang penyiar acara talk show. Bersamanya Hope memiliki bantuan untuk memanfaatkan acara yang dibawa Brett untuk dijadikan tempat promosi. Namun Brett memanfaatkan kesempatan itu dengan ditukar dengan pemuasan seksualitasnya. Dan ada Jordan dan Armen yang terlihat ikhlas untuk siap membantunya. Untuk Jordan sendiri ia lebih menarik dan mengandung misteri karena ia lebih muda, tampan, dan banyak wawasan. Untuk kepentingan usahanya, Hope membuat semacam daftar pelanggan, selalu memantau jadwal dan kepuasan setiap pelanggannya. Oleh karena beberapa pelanggannya berpindah ke Angel, Hope dibutakan oleh ketakutan akan persaingan bisnis, dan dibuat panik oleh teror yang dilaluinya. Sedang ia tidak bisa tenang dan fokus menyadari akan detail yang perlu ia ketahui untuk menemukan solusi melawan permasalahannya. Ditambah ancaman yang diterima Hope lebih banyak berupa ancaman gangguan aktivitas, penguntit, peretas website pribadi, dan ancaman fisik. Segala tuduhan ancaman itu ditujukan berasal dari Angel, si pemilik bisnis skimmer pesaingnya. Pembawaan cerita dibuat sedikit intens melalui background musiknya, dengan karakter Hope yang sedikit kacau atau terlalu terburu-buru. Beberapa slide adegan alur maju mundur berjalan kurang masuk, cenderung membosankan. You won't be happy till I'm dead! Padahal plot permasalahan cerita menarik dengan saling silangnya urusan dan pencarian siapa dalang di balik peneror Hope, alur cerita menjadi komplikatif dari dasar kesalahpahaman. Suasananya sangat cocok jika dibuat dengan gaya mendalam dan gelap. Dari tengah cerita menuju akhir, menunjukkan bantuan polisi yang cukup lambat tidak cukup memuaskan Hope untuk menemukan dalang di balik ancaman yang diterimanya. Hingga tiba ditampakkannya sebuah adegan untuk mengungkapkan bahwa dalang di balik teror ini adalah Jordan, yang alasannya tidak begitu diberikan di dalam cerita. Kemungkinan karena haus akan perhatian dan pengakuan. Serta, laki-laki penguntit itu ternyata di bawah suruhan Brett karena takut Hope menyimpan sebuah rekaman saat penawaran melakukan hubungan seks pada malam itu. Dan Hope yang sudah meminta bantuan ke banyak orang, salah satu akhirnya berakhir buruk. Hope yang sudah mengetahui Jordan adalah dalangnya, Hope pergi ke tempat Angel sebelum terjadi apa-apa namun Hope terlambat, karena Armen, temannya Hope, sudah memukuli Angel hingga terkapar. Armen sendiri yang terluka, di perjalanan ia mengalami kecelakaan dan kemudian meninggal. Sebuah bagian klimaks permasalahan yang rumit dan cukup bagus ide penulisannya. Di sini polisi berujung memberi dakwaan kepada Hope sebagai pesaing bisnis dari Angel. Namun Hope memberitahu bahwa permasalahan yang sebelumnya ia laporkan adalah dari Jordan.
alasan Hope sebagai tersangka di balik penyerangan Angel tidak begitu kuat karena tidak secara langsung dan tanpa bukti nyata. Karena Armen sebagai algojonya sudah meninggal. Di akhir adegan yang menyambung di adegan pembuka film, Hope yang datang di sebuah acara talk show untuk menceritakan promo bisnis perawatan kulitnya. Dalam hal tersebut menyuguhkan kesan atau maksud bahwa nama Hope di dalam bisnis pun tetap ada, namun tidak seperti yang Hope harapkan sebelumnya, dengan membangun usaha atau bisnis yang kini tidak lagi murni dan baik. Ekspresi Hope menggambarkan ketidaklegaan atau mengandung maksud yang seakan memuat sensasi. Pada garis besarnya, bisnis kecantikan dan segala reputasi Hope di banyak media maupun dalam kacamata sosialita, usahanya pun kini eksis oleh unsur skandal dan tidak bersih lagi.